Oke, selamat malam. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya guys, nyantai nih. Malam hari ini sebentar. Kita akan ngobrol-ngobrol ya sama salah satu trader juga nih ya, profesional trader. Yang beliau juga sudah trading ya. For living. Nah, jadi kita akan banyak ngobrol-ngobrol langsung sama beliau nih. Halo. Ngobrol nyantai aja ya, aduh maklum habis pulang masih acaranya masih di venue hotel. Kita invite dulu ya guys. Mana dia? Gimana hari ini trading guys? Hari ini nggak tahu market banget ya hari ini. Thank you. Ah sudahlah, yes. Thank you. Wih, udah nongol bos gue, bos Come Trading. Halo, selamat malam bro. Ya. Halo, Koben, happy birthday ya. Thank you. Ah asik. Suara saya udah usia berapa sekarang? Apa? Suara saya jelas nggak? Jelas, suara gue jelas nggak? Aman. Usia berapa Koben? 22 ya? Iya, 22 betul. Official di 22. Lebih baik sing jual beli dulu, nambah modal atau nabung aja sampai 1 miliar baru trading. Ntar aja ya kita jawab nih. Kalau saya sih nabung dulu sampai 1 triliun baru trading. Wah, lama juga tuh. Kalau saya dapat 1 T sih udah tidur sih ya. Kalau dapat 1 T sih kita sudah nggak di sini ya bro. Iya. Kita udah tinggal cari main McLaren. Udah sama LKH kita mah. Iya. Oke deh, selamat malam ya teman-teman semuanya. Apa kabar? Dan hari ini kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya sama Bro Jo nih ya. Saya kenalnya, saya manggilnya Jo aja ya biar lebih akrab ya. Jadi kita mau kenalan dulu ya salah satu profesional trader kita ya. Beliau juga udah trading for living ya sekarang bro ya. Ya. Yang domisilinya sekarang beliau ada di Japan ya, enggak lah. Di Surabaya ya. Mungkin kita mau kenalan dulu ya guys ya buat teman-teman yang baru masuk. Come Trading, Johari silakan bro. Kita kenalan dulu. Oke, kenalin nih, saya Johari dari Surabaya, asli Jawa Timur, putar daerah Surabaya. Saya baru usia sangat muda, berapa ya? 17. 2 dasawarsa setengah. Tahu nggak tuh? 2 dasawarsa setengah. Gua 22 fake nih. Kalau dia beneran ya guys ya, ini beneran umurnya. Berapa? Berapa? Umur 25. 25 ya. Ini beneran ya. Dan udah trading berapa lama nih, Bro? Wah, kebetulan saya sih itu bener-bener angkatan corona. Ya, jadi terjun ke dunia market itu karena zamannya corona ya, jadi koronial sih nih. Jadi dari 2021 ya, 2020. 2020 pas Covid ya, berarti udah kurang lebih mau 4 tahun lah ya kurang lebih ya guys ya. Lama nggak trading TikTok 4 tahun ya. Agustus ini. Jadi angkatan siapa nih absen dulu nih? Yang teman-teman pasti banyak bro yang udah mulai saham tuh juga dari gara-gara corona. Habis itu nggak ada kegiatan. Kenapa lo bisa masuk ke saham bro? Coba boleh nggak diceritain dikit? Kenapa saya bisa masuk ke saham itu sebenarnya tuh ya dulu iseng-iseng sih. Dulu iseng-iseng ada duit simpenan gitu kan, ada duit simpenan berapa ya? Gopay 500 ribu lah. 500 ribuan ya. Terus pertama kali beli itu dulu saham IMAS, masih inget banget IMAS. Indomobil. IMAS, mobil ya, mobil. Mobil kan ya. Itu dulu beli itu 1 atau 2 bulan itu naik berapa belas persen atau berapa puluh persen gitu. Shit saya ya. Masih ingat harga belinya berapa? Apa? Di seribuan ya? Harga belinya lupa, cuman persentasenya ingat. Berapa persen tuh bro naiknya? Apa? Belasan persen naiknya? Harusnya sih iya waktu itu. Soalnya waktu itu udah deep banget kan ISG. Betul, dia beli apa aja pasti naik ya. Dan lu pastinya beli pertama kali sahamnya tuh IMAS. IMAS karena
prinsip orang pemula kan. Nah, ini tips nih. Prinsip kalau orang Gimana? pemula pada saat itu ya. Pada Ah, saat bias yang lagi deep banget, lagi dalam banget, lagi kepukul itu saya mikirnya dengeran dari orang-orang itu belilah saham yang setidaknya kamu tahu. yang kita tahu, betul. Iya, yang kita tahu. Dan saya mikirnya itu langsung menuju ke IMAS. Kenapa Imas, bro? Kita nggak lihat Toyota gitu-gitu aja sih sebenarnya dulu. Benar-benar pemula ya, belum mengerti fundamental. Taunya mobil teknikal, aja ya analisa, pokoknya ya. Iya, mobil. Kan nggak mungkin orang Indonesia nggak bakal beli mobil. Gue pikir lu gara-gara punya Nissan Wah, GTR, lu beli Indomobil. aduh, Amin dulu ya. pisan. Iya. Abis Terus itu, trading nih, mulai trading nih. mulai trading itu tadi berkembang sampai 700.000 sekian lah. Nah, itu tuh kemudian saya join ke Telegram. Oh, Ketika saya join gabung grup orang. Iya dong, Oh. wajib dong itu. Ini Karena belum ada cam trading nih, belum belum akhir cam Trading trading nih. kebentuk 2022 kalau nggak salah. Oh, 2022, baru 2021, 2022 lupa dah. Oke, join Yang grup 2022. nih, grup berbayar ya. Grup free dong, awalnya grup free. Grup Ada free. grup free-nya sampai sekarang. Ada berapa ya? Ada 10.200 member. Oke, terus lu join nih ikut-ikut nih belajar nih kan kita masih belum Belajar. ada ilmu. Terus gimana? Belajar. Terus saya melihat di grup itu kayak berkompeten. Ada satu grup itu ada 4 mentor istilahnya, suhu atau mentor. Oh iya, suhunya nih rame nih. Suhunya rame. Ketika melihat suhu rame, ya ketika melihat suhu rame kok sepertinya enak nih, tanya ini bisa, tanya itu bisa. Ya jago, yang pasti jago dong. Terus ada grup berbayarnya. Terus? Ya udahlah, gue spend money itu berapa? 200.000 atau 250.000 gitu. Jadi hampir setengahnya dari modal. Oke, lu join nih 250.000. Dapat apa, bro? Dapat apa? Dapat apa? Itu dapat, gue dulu tuh di cuannya sih sebenarnya ya. Ilmunya, cari ilmu ya. Iya, bener-bener gak tau ya kenapa gue tuh emang mikirnya tuh nggak mikir cuannya. Kalau kita dapat ilmu banyak itu cuan pasti mengikuti. Betul. Gue dari cari awal circle dulu ya. Iya, bener banget. Itu cari circle dulu sebanyak-banyaknya, ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ada pepatah bilang kan, carilah ilmu sampai ke negeri Jepang. Cina ya. Sampai ke negeri Cina itu. Jadi ada duit 500.000 masuk IMAS. Nah, IMAS sama apa lah. Setelah jual IMAS terus beli lagi emiten apa, saya lupa. Pokoknya dapat modal 700 sekian, 250 per bulan. Saya ikut ke join grup berbayar di Telegram. Sudah. Terus dari situ trading pelan-pelan. Itu nggak yang benar-benar langsung benar-benar cuan ya, karena kita tahu sendiri market kan nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ya manajemen kita, psikologi trading kita. Nah, banyak yang nanya nih bro, menarik nih ya, teman-teman menarik banget deh. Banyak mungkin orang yang ngomong gini, wah kalau saya mau trading saham mungkin modalnya harus ratusan juta ya, harus miliaran ya. Sedangkan Joe aja itu mulai dari ratusan ribu ya, ratusan ribu dan equity-nya bisa tambah terus nih, growth dari ratusan ribu jadi jutaan, kemudian jadi puluhan juta, sampai jadi ratusan juta. Nah, boleh nggak di-share tipsnya bro, gimana cara seorang pemula ya, kita ceritanya pemula itu bisa growth di market ya, dari duitnya masih ratusan ribu bisa sampai jadi ratusan juta, itu gimana? Take a time, dan juga memang market mendukung waktu itu. Mungkin boleh di share sedikit nih, katanya ada cuan juga yang luber banget ya, yang 200% itu mungkin boleh di share sedikit bro. Nah, buat teman-teman nih. Nah, ini menarik nih. Itu sebenarnya ini ilmu mahal banget sih, tapi ya udahlah. Oke. Ini sebelum strategi yang dapat 200% per tahun itu ya. Iya. Oke, kita bahas dulu gimana dari caranya gue bisa struggle dari modal ratusan ribu doang jadi jutaan, puluhan hingga sampai ratusan ya. Nah, itu tuh gue yang pertama kali itu menerapkan prinsip bahwasannya gue itu nggak mikirin keuntungannya, tapi yang gue mikirin adalah seberapa gue siap ketika gue cut loss. Oke. Ya, resiko dulu ya. Iya, jadi kalau kita mikirnya cuma di cuannya doang, kita nggak mikir cut loss, terkadang para trader itu bakal bingung nih ketika kita misal let's say beli apa ya, beli ini lagi rame AMMN misal, hari ini dalam banget tuh AMMN tuh. Harusnya kalau kita beli AMMN misal itu 1.500 jebol kan.
Misal kalau sebagai trader kita, 10.500 jebol. Sebagai trader kita harusnya cut loss. Sebagai trader ya, apalagi kalau modalnya udah gede tuh. Modal Betul. 1M, kalau turun 2% kerasa. Udah sakit. Betul. Sakit banget. Modal 1M, turun 2% kerasa. Nah, kalau misal 10.500 kita cut loss, terus turun tadi tuh ke 10.300 sekian lah. Baru cut loss. Nah, ketika kita cut loss di bawah, ternyata closing-nya naik di 10.475 atau berapa lah. Mendekati 10.500 lagi. Kan sakit jadinya. Betul. Ya kan? Jadi di situ awalnya gue yang paling pertama nih, buat para pemula khususnya ya. Jangan fokus semuanya dulu, tapi kita fokus ke meminimalisir resiko kerugian. Disiplin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus tahu ukuran porsi dulu. Porsi belinya ya. Porsi beli, bener banget. Yang paling simpel sih atur manajemen tuh. Itu penting banget sih. Seandainya pun misal kita nggak bisa atur manajemen, nggak masalah. Misal ada tuh yang orang main all in misal, ada kan? Orang yang satu emiten langsung satu full portfolio ada. Itu kalau menurut saya ya itu nggak masalah sebenarnya. Seriusan nggak masalah. Asalkan dia tahu emiten apa yang dia beli. Betul. Contoh, ya terus contoh kita belinya di emiten Heli misal. Lu all in nih. Beli Heli ya kan lagi rame nih, lagi booming nih Heli nih beberapa hari kemarin nih, terutama minggu lalu. Booming banget kan? Kita beli Heli all in. Itu agak berbahaya. Karena apa? Karena lu kalau nggak disiplin banget atau misal nih lu nggak turun 2% aja nggak mau CL, bisa jadi tiba-tiba merah. ARB malah jangan-jangan. Bisa jadi ARB, nggak ada yang tahu market. Apalagi emiten kayak Heli, bukan merendahkan Heli ya, cuman contoh kita tahu lah. Ya, disclaimer on. Ya, disclaimer on ya. Ntar gak enak nih. Disclaimer on ya. Misalnya kita beli Heli, kita ada modal 10 juta. Kita masuk 10 juta. Kalau kita nggak disiplin, bisa kegulung. Beda kalau misal kita masuk Heli, ada duit 10 juta, kita masuknya 4 juta. Kalau misalnya kita ada manajemen, turun di support pertama atau ketika minus 3%, kita average down, naik kalau mau SOS boleh, kalau mau nunggu naik lagi ke hijau boleh, nggak masalah. Itu yang gua terapin. Yang pertama tadi mengenai apa tadi itu? Lupa saya sampean nih. Yang kedua pokoknya ukuran porsi yang kita masukin lah, posisinya seberapa. Pertama resiko, dua manajemen. Oh iya, resiko. Yang kedua mengenai ukuran porsi. Terus yang ketiga ada namanya diversifikasi kalau bisa. Diversifikasi. Ya. Dari porto atau dari duitnya. Nah, misalnya gue punya porto untuk swing 1, untuk scalping 1 tuh. Gimana tuh? Nah, bagaimana diversifikasi? Ini nih, ada orang yang memiliki ini cukup sebenarnya cukup oke sih. Cuman menurut gue capek banget. Ada orang yang punya beberapa sekuritas. Mau dipecah-pecah tuh. Sendiri. 9 ya, RDN katanya sendiri, misalnya. Buat trading sendiri, ya. Buat trading sendiri, buat investasi sendiri, buat swing sendiri. Itu gak masalah. Asalkan kita tahu porsi nih. Kalau kita tradingnya di, misalnya sekuritas pakai Valbury ya. Kita pakai Valbury, tradingnya, ya kalau bisa buat trading nih ya. Trading itu duit yang jangan yang kecil sebenarnya. Karena apa? Karena potensi buat dari trading, kalau kita udah jago ya, itu cukup lebih gede daripada kita swing. Untuk yang scalping ya? Iya, buat scalping. Kalau nge-swing itu, misalnya kita ada 100%. Kalau gue pribadi, itu biasanya, kalau nge-swing itu 30, gue jarang invest. Jujur, gue nggak seberapa soal invest. Karena gue mikirnya, apa ya, gue kalau di saham itu nggak seberapa suka invest, karena gue nge-swing atau trading masih bisa. Gainnya lebih gede istilahnya. Profitnya gue lebih gede. Meskipun lebih berisiko ya, cuman gue mikirnya profit lebih gede. Ketika orang mikirnya, kenapa nggak invest, kan dapat dividen, ya udah kita tinggal dividen antar aja. Misal kita tahu nih seminggu atau 2 minggu kemudian mau dividen, pembagian dividen ya kan, kita tinggal cari teknikal analisa. Oh bagusnya beli di sini, kita tunggu aja di misal harga bawah ya, kita tunggu harga bawah. Kalau kita udah mendekati harga bawah, kita beli aja. Ketika dia naik, kita dapat capital gain yang pertama, yang kedua kita juga dapat dividen. Meskipun itu entar misal besoknya ada dividen ya nggak masalah, kita tetap dapat dividen dan capital gain itu tadi. Kenapa? Itu alasan kenapa gue nggak seberapa suka, bukan seberapa suka ya, belum
nerapin investasi. Jadi itu balik lagi ke profil risiko sebenarnya masing-masing ya bro ya. Ada yang mungkin orangnya begini. Ada pepatah bilang gini di market, kalau lu mau cuan cepat, yang nggak bisa besar. Kalau lu mau cuan besar yang nggak bisa cepat. Jadi ya lu harus sesuaikan dulu dengan profil risikonya. Nggak bisa kayak misalnya gini, bro, si Jo ini jago di scalping. Terus gue punya duit 1 miliar, gue paksain scalping, mabok, muntah bro, beda. Kita punya porsi yang beda ya kan, punya strategi yang beda juga. Iya benar. Apalagi ini kadang gue bete banget tuh, saya bete banget sama orang yang misal, sorry ya, ini modal lo juta tapi minta langsung cuan gede. Ih, gak bisa. Itu sulit banget. Ada yang bilang bisa kok di kripto bisa, silahkan di kripto bisa. Mungkin 1, 2, 3 minggu lo bisa, minggu keempat udah hilang duitnya. Bener, ada yang misalnya gini, pakai duit 10 juta all in cuan, giliran dia equity-nya udah naik jadi 100 juta, di all in malah hancur bro. Iya bener banget, bener. Dari porsinya itu juga harus menyesuaikan dengan biasanya ya. Kalau misalnya 10 juta bisa cuan, ya udah cuan WD pakai 10 juta itu aja tradingnya, lebih aman, itu lebih bagus. Jadi margin of safety-nya dari trading itu kita pokoknya ada cuan WD ya nggak bro? Iyalah, gue hari ini, tapi gue di trading untuk minggu-minggu ini belum WD sih, masih apa ya, masih oke sebenarnya, meskipun market naik turun ya, justru itu menurut gue masih ada kesempatan sih buat ketika dip kita beli, ketika market udah hijau yang pernah take profit. Betul. Jadi kita bisa manfaatin momentum lah ya dari market apapun itu sebenarnya lebih enak. Kalau lu swing waktu dibawa ke bawah, mabuk bro, nunggunya lama. Habis itu mental kena ya kan. Nah, sebelum kita udah mulai rame nih Jo, sebelum kita masuk ke cerita lu yang cuan kok bisa sih cuan 200% itu cuannya gimana ceritanya, boleh di-share ya? Dulu sebelum kita masuk ini bagi-bagi tips lagi aja. Iya. Sebelum gua lanjut nih ya guys ya, jangan lupa di-follow dulu nih, ada pojok kiri atas ya. Silakan di-follow buat yang belum follow Come Trading, silakan di-follow buat Come Trading. Dan juga Bro juga punya Telegram free ya, buat teman-teman bisa klik link di bio ya. Ya, buat teman-teman yang mau belajar. Free kan ya? Di bio Instagram. Iya, ada di bio ya. Jadi jangan lupa follow dulu. Yang belum follow Ben Swire silakan juga follow saya dulu ya. Ada di pojok kiri atas, silakan diklik juga. Sebelum kita lanjut nih ya, si Jo mau kasih tips gimana sih dia bisa cuan 200%. Kok bisa? Nah, buat teman-teman ya, ini yang belum pada ini silakan di ini ya guys ya, silakan di follow dulu. Follow kita dulu berdua. Silakan nih, boleh di sharing gimana sih bro? Awalnya kenapa lo bisa cuan sampai 200%, itu fantastik banget angkanya. Silakan. Dari gue tahu mengenai atur porsi gue kan, atur porsi saya, terus bisa atur manajemen, atur kedisiplinan, itu kan. Saya akhirnya menemukan ini sebenarnya orang-orang tahu dan sebenarnya orang-orang bisa, cuman nggak semua orang mau melakukannya dan disiplin melakukannya. Oke, kita bongkar sedikit tipsnya, silakan. Gimana tuh? Sedikit tipsnya itu sebenarnya ya. Di saham apa? Kita bisa gimana caranya? Ya, kita bisa melakukan yang namanya beli sore jual pagi. BSJP atau bisa orang bilang minum sore aja, atau orang-orang bisa manggilnya JJS, itu bisa sebenarnya. Jadi tinggal kita mencari salah satu aja emiten yang ramai pada hari itu, yang buying powernya gede, kalau bisa on resisten atau on support. Paling bagus on resisten. Breakout lah ya katakannya ya. Iya, sesimpel things dah. Contoh nih. Itu pada minggu lalu gue bahas lah di salah satu itulah. Gue bahas things ini lagi bagus banget. Kalau ada duit misal 100 juta, lu masuk aja. Itu udah pasti naik karena apa? Yang pertama volatilnya gede juga. Meskipun dia emiten gede, dia naik turunnya juga gede. Volumenya ya bagus ya. Iya, volumenya sangat bagus sekali. Jadi ketika kita udah mendapatkan satu emiten aja yang bagus, kita sikat aja. Nah, di sini kalau ada yang mau all in nggak masalah. Tapi kita harus tahu, kembali lagi kayak yang saya bilang tadi, kita harus tahu porsinya dan kita harus tahu emitennya. Kita nggak bisa masuk misal all in di Heli 100 juta di menu sore kita hajar. Ketahuan sama market maker ntar. Ketahuan ketika dia cek apa tuh day down trade-nya atau broker summary-nya dia. Jadi belilah emiten yang sekiranya cukup ketika kita masuk. Nggak BSBK juga tapi sebenarnya. Kan BSBK ramai juga kok ya. Betul.
Tapi ngapain kita beli kayak gituan? Iya, tapi gue cuan tuh BBSK tuh. Serius, Iya, tapi ini porsinya gue selalu Nanti cuan. ada yang all in satu bio lagi mati kita, bro. Iya, salah satu strateginya adalah dengan melakukan menu sore. Jadi ketika kita beli menu sore ya, kita hanya memerlukan 1 sampai dengan 2% per hari. Itu di Itu sih. compound ya, di compounding ya. Iya, di compounding lebih gede kok. Kalau modal 10 juta, 50 juta, itu nggak masalah sebenarnya kalau lu mau masuk kali di menu sore. Cuman agak berisiko ya, cuman kita harus tahu emitennya apa. Lu brand masuk 50 juta nggak bakal kerasa. Kalau kita Betul. tahu momentumnya. Ya kan? Nggak mungkin bisa dapat 200% kalau all in. Bisa. Banyak emiten gede-gede, seriusan. Lu masuk di brand, lu masuk di apa? Beda lagi ya. Kalau kita ambil beda, Adro, Harum misal. Apalagi Big Bang. Udah beda ini ya, udah beda beda market, beda ini. Kalau brand kan ya Papa PP, Adro kan, komoditi. Terus ada lagi Big Bang, finance. Kalau Arto gimana Bang? Nah, ntar kita Q&A ya, Boleh, Pak. Abisnya ya. Siapkan pertanyaan ya, teman-teman ya. Abis kita akan Q&A. Ya, sebelum kita masuk, gue mau nanya dulu. Jadi ini bukan kayak si Jo beli satu saham, habis itu dia naik 200%. Bukan. Jadi ini namanya compounding asetnya sampai asetnya bertumbuh 200%. Ini beda. Lu kalau beli satu saham 200% tapi satu lot mah gak ada gunanya. Banyak tuh, bro, yang hapcu beli waran 200% kan gampang ya? Iya. Aduh. Tapi ngapain? Jadi gue lebih ke compounding. Kalau satu lot. Iyalah. Karena gue mikirnya daripada gue ini kembali lagi ya, karena kan gue belum menerapkan yang benar-benar investasi ya. Karena gue mikirnya itu kenapa kita bisa cuan tiap hari, kenapa nggak dilakuin gitu loh. Betul. Ya kan? Sesimpel ini deh. Market rame ketika ini nggak tahu ya orang-orang udah banyak tahu atau tidak. Market rame itu ketika 0900 sampai dengan 09.30 pagi hari open sesi 1 dan 15.30 sampai dengan 15.60 closing sesi 2 itu aja. Jadi kunci di menu sore itu cuma itu doang juga. Jadi kita beli ketika pre closing, kita tahu tuh 15.30 sampai dengan 15.60 yang rame apa, kita analisa dulu. Volumenya apa, yang rame apa di running trade, terus chartnya juga kita bisa lihat apa aja ya kan. Buying power-nya bisa kita lihat. Itu cuma butuh waktu 20 sampai 30 menit. Jualannya di Valbury enak. Ada yang namanya apa tuh? GTC. Yang buat besok tuh. Ya, GTC. Smart order bisa juga tuh, Gua bisa pakai smart order tuh enak tuh, bisa buat langsung bisa pagi hari pre-open di antrian kita di depan ya. Iya dong. 09.00.0002 detiknya tuh. Udah kejual. Udah. Kalau ada yang beli tapi. Ya, tentunya kan kita makannya tadi contoh ini disclaimer ya, ntar dibeli orang lagi barang. Misalnya contoh Tins tadi ini kan closingnya 1.010 ya. Ini contoh aja ya guys ya. Closing Tins katakan 1.010. Tadi gue beli closing misalnya ya. Misalnya contoh beli closing di harga 1.000 lah katakannya, misalnya 1.000 atau 1.010. Gue beli closing besok, dia naik pagi-pagi kan lo lompat tuh biasanya dengan candle yang full candle kayak gini ya, dengan closing ditutup atas high-nya, di closing di high. Nah itu kan misalnya katakan besok lompat aja di 1.030, gue udah boleh jual ya bro ya, sudah di 1.030, 1.035 udah cuan kan? Iya, karena gue mikirnya kalau bisa 1% per hari ya kenapa nggak daripada deposito di bank gitu. Betul. Deposito bank berapa sih bro? Jauh lah dah. 3,5% setahun. Ya sehari mako. Untuk 5 lah, untuk katakanlah 5. Kalau di BPR ya 5%, tapi setahun. Kali ini 1% sehari ya kan. Iya. Belinya bisa pakai margin lagi. Apalagi marginnya Valbury tuh. Tidak disarankan untuk pemula ya guys ya, tapi ini contoh aja, maksudnya gini. Kita kalau misalnya katakan punya duit 10 juta, kita bisa dapat margin bisa katakanlah kali 3 gitu ya, kali 5 misalnya contoh ya. Kita bisa belanja all in, besoknya dia naik jual, itu mah enak ya kan. Tapi kalau yang nggak bisa ya jangan ya dek ya, yang nggak bisa jangan ya dek ya, yang nanti pakai margin rugi lagi ya kan. Tapi lebih tepatnya bukan yang nggak bisa kok, yang nggak mau disiplin. Nggak disiplin. Pemula kan nggak mau disiplin. Itu aduh pagi misalnya, saya mau jual nih, sudah naik, nggak jual, akhirnya turun lagi. Ya udah tahan dulu deh. Ada lagi orang yang udah beli naik 5%. Min, kalau saya di grup saya dibanggakan Mimin ya. Min, lupa jual Min tadi kerja. Nah, ya pusing kan jadinya. Iya, ada yang ketiduran, mana tahu ya kan. Iya.
Nah, untungnya kalau ada pakai Valburi kita bisa zamannya smart order Pasang atau dulu, GDC. betul, itu penting. Jadi kita nggak bisa pasang, Betul. antriannya dapat depan lagi ya kan. Jadi Yang dapat pentingnya depan. berarti disiplin kalau mau ikut strategi itu. Jadi tidak disarankan untuk semua orang, tapi yang mau belajar coba aja dulu dengan lot-lot kecil ya, jangan jangan langsung all in ntar mati lagi. Jadi belajar dulu dengan lot kecil. Iya. Buktikan bener nggak kalau pakai CP ya, kalau pakai Valburi itu kalau lu antri GTC sekarang smart ordernya besok ke sale tuh 09 Iya. 01 02 udah ke sale ya 00. Gue pernah jual di 00 pernah bro, udah Mantep pasang, tuh. udah punya barang gue pasang pagi-pagi gitu. Ya, kalau enggak lu buatlah sekuritas satu lagi pakai punya teman di Valburi buat titip dana 1 juta aja, lu coba Tip 1% dana per dengan bisa. ntar kan tangkap lagi. Bukan titip dana. Berapa miliar jadi dia? 71 M bro. Gue pernah ikut seminarnya loh. Oh iya. Diundang dia, Yes, kan. diundang. Iya, off the record ya guys ya. Tit. Ntar ini lagi kan. Dia Oke, baik kita orangnya, langsung dia baik orangnya. open Q&A aja ya Jo ya. Kita langsung open Q&A Oke, aja. oke. Ntar kita akan bahas ya tentang market. Saham-saham apa yang sebenarnya jadi pantauan come trading nih sekarang. Dan apa aja mungkin saham-saham yang harusnya kita hindarin dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Raka Agri. APP Valburi buat Mac dong please. Bisa di Mac. Gimana pertanyaan buat saya ya. Di Mac mah bisa, tapi harus download ini dulu, download Windows. Jo lo pakai Windows biasa ya. Kalau pakai Mac Terus itu dong. harus download Windows dulu ya guys ya. Tuh gampang. Yuk kita nanya saham dulu. Tadi ada yang nanya golf bisa 200% nggak bro katanya. Goal bisa 200% nggak bro? Bisa kalau lu bisa sabar. Lu bisa Tuh beli di resisten naik betul. 2% TP. Hmm. Apa ya? Semua emiten bisa naik. Semua emiten bisa bikin cuan asalkan di mana titik lo beli. Tapi nggak langsung 200% ya. Mm-mm. Itu mah lu jadi pengendali aja. Canda ya. Jadi golf sebenarnya barang-barangnya begitu ya. Kita contoh aja golf ya. Itu kan barangnya sideways. Di harga 200 aja dijagain. Nah, tuh habis itu naik 220. Lalu lu lihat dari seminggu ini dari bulan Juli sampai sekarang itu tiap hari gitu aja polanya. Itu kan kalau tiap hari dapat 1%, sebulan Nah, udah banyak bro, udah nah, bisa naik 25%. Lu jangan pikir 1%-nya ya teman-teman ya, jangan lihat 1%-nya, tapi gini, aset lu bertambah. Hari ini gua beli 10 juta cuan 1%, besok all in lagi 10 juta 100 dapat 1% lagi. Itu at the end ya 20 hari itu bukan jadi 20%, bisa naik 30% lebih gitu. ya benar. Karena itu the Iya, power of iya. compounding ya. Ya, Oh ini mulai banyak pertanyaan bro. Mapa gimana Jo, silakan dianalisa. Mapa. Gua balik di kamera kali ya. Silakan Ini ya, Jo, silakan. Yo Mapa closing berapa hari ini? 8.10 ya? 810. Wah, gua dulu pernah beli nih di sini nih. Ini masih ada sisanya. Area breakout. Iya, area breakout beli di sini. Mapa closing menarik sih sebenarnya sih dia candlenya. Ada Tapi belum rejection cek ya di bawah brosam ya? ya. Ada rejection di bawah. Iya, ada rejection di bawah. Iya, rejectionnya cakep lagi di support. Bagus, rejectionnya ada di EMA 50. Pakai Bisa 50 ya. bisa balik ke 900 nggak min gitu ya? Min. Bisa balik ke 900 ke Amin, bisa. Nih, gua ada tips juga nih. Tapi ini agak beresiko ya, agak beresiko buat orang yang suka swing ya. Kalau lu mau beli, kalau kalian mau beli salah satu emiten, kalau mau beli swing aja. Kalau ini buat pemula ya, ini buat pemula and then buat pemula yang mau swing. Carilah emiten yang uptrend. Dicatat nih, jangan sampai ilmunya nggak dicatat, mahal nih. Mahal nih. Follow dulu. Nah, follow dulu, follow dulu dah. Follow Follow dulu gratis ya kan guys ya. trading tuh. Nih, carilah emiten ya yang lagi uptrend dan dia closingnya selalu closing pertama dan kedua itu selalu di atas MA50. Dan kemudian lu hold aja sampai dia jebol MA50. Sorry, gua hilangin ya MA yang lainnya. Ini salah satu trik yang sangat mudah sebenarnya. Contoh, lu beli di sini nih. Ya. Kalian beli di sini, kelihatan nggak sih? Atau Kelihatan bro. Ini ya. Jangan hiraukan MACD RSI deh. Kalian cuma buka sekuritas kalian atau trading view, belilah emiten yang lagi menurut kalian lagi bagus, rame, dan dia candlestick-nya 1-2 hari closing di atas MA50. Kalian beli,
dan jual ketika dia udah mulai ada penurunan dan crossing bawah ya. Dia MA 50, jual langsung. Kalau dia naik lagi, kalian boleh beli lagi. Hold aja. Hold sampai dia jebol MA 50, TP. langsung buang. Taking profit. Ya. Di sini beli, jual, simple aja. Kalau mau beli, jual, taking profit. Itu salah satu cara yang simple buat swing sebenarnya aku. Ini gue nemunya itu beberapa bulan lalu sih. Cuman gue kurang suka karena gue tiap hari kan bisa cuan, kenapa harus swing gitu loh. Tapi ini salah satu cara swing yang simple tanpa analisa yang berlebihan. Asalkan sabar ya, asalkan sabar dan nemu, dan jangan emiten dajal. Tuh, penting banget. Jangan emiten dajal. Saham yang bener lah. Iya, saham yang bener. Nah, kalau kalian mau spekulasi beli di sini boleh. Kenapa? Karena udah di atas MA 50 nih. Kalian beli aja. Kawalnya mungkin tadi area sini dah. Ya ini tadi ya, area support-support ini lah. Di atas 750 boleh hold kalau mau beli mapa. Buat swing ya, di atas 750 boleh hold. Target 900 easy sih sebenarnya sih, harusnya sih. Saya belum lihat Broxam ya. Cuman kalau target ke area berapa nih? 900 ini nih ya. Easy sih harusnya. Target dia ini nih. Area sini. 920-an. Untuk mapa. Ya oke lah ya, masih oke lah ya, risk rewardnya masih oke lah. Masih menarik. Sangat oke. Kalau beli 810, kalau mau stop loss ketat 800 boleh, kalau mau stop loss di 750, 770 boleh. Target 900, 920 masih sangat jauh. Apalagi ini di atas MA 50 yang saya bilang tadi. Oh. Itu. Ada lagi. PDPP gimana Om? Tuh, Om Jo. PDPP. Saya bacain komen dulu. Oke. Nah, ini masih berada di area trendline dia ya. Masih uptrend, cuman dia ini udah agak ngeri sih. Di sini selalu dimain itu. Dia itu selalu berada, saya nggak tahu ya ini tujuan market makernya apa, tapi dia selalu berada di jebolin di trendline dia. Ini nih. Saya zoom ya. Ini nih. Selalu closing di bawahnya, tapi besoknya selalu naik. Meskipun candle kayak gini ya, saya tutup ya. Ini candlenya busuk banget nih, tapi naik. Ini juga closing di sini, di area support, di bawah turun. Closing di mana? Naik lagi ke area support lagi, area resisten pada saat itu. Kalau menurut saya PDPP itu kita cari aja di sini. Berapa ini? Nah ini nih. Support ya? Iya, cari aja daerah situ. Nah, tapi ingat, ini yang saya bilang tadi, di bawah MA 50, berarti apa kurang narik? Kalau berdasarkan MA 50 ya, trendline juga berada di sini terus, lagi uji. Kalau dilihat gambarnya pun, kalau misal dibuat kita cari patternnya, seharusnya kelihatan sini, gini doang sih. Sorry. Ya nggak terlalu menarik sih, cuman ya kalau lo orang mau scalping lucu sih silakan aja. Iya, masih bisa. Nah, ini kalau jebol bisa turun nih. Area sini pastinya. Nah, bener area sini. Berapa? Nah, kalau jebol ya. Biar kita lanjut nih, masih banyak nih pertanyaan nih bro. Area 520. Apa kok? Apa? Masih aja areanya. Masih banyak nih pertanyaan yang lain. Yang jelek-jelek mang gak usah terlalu di screening bro. Oke. Saham ngapain lo lama-lama? Kita apa nih? Jawab yang mana nih Ada bro? Arto. Ada yang nanya Arto. Menarik sih. Sangat menarik. Kok CSE. Nah, ini Arto gua kemarin beli di sini nih kok. Beli di sini. Coba di share area-areanya. Itu sama. Sorry, ini kalau gua lihatnya dia ada apa nih? Kalau orang-orang lihat biasanya nih. 1, 2,
dua agak gede, yang ketiga kecil lagi. Apa nih biasanya nih? Ini Arto ya. Itu apa daily ya? Daily. Ini bagus banget Arto. Ini gua belinya udah di sini sih kok, 2.500-an sih. Oke. Bentar ya. Arto. Inco ADMR. Nah, ini kok. Gimana ya? Gua boleh ini nggak apa nge-share Telegram gua nggak? Boleh. Gimana caranya? Bentar. Taruh sini aja deh. Nih, udah beli di itu tuh gua kok. Area situ tuh. Kelihatan ya guys ya? Kelihatan nggak? 2450, 2490. Yang gua bilang tadi kok. Ini tanggal berapa? Juli tuh. Betul. Ya, Captain Handle betul. Menarik nih, karena gue lihat dia, kayaknya pada saat itu gue spekulasi ya, karena ini juga dekat support si area sini nih, makanya gue berani spekulasi aja di situ. Dan beneran dia potensi membentuk cup and handle. Kalau sampai dia breakout 3000-nya, sky is the limit sih kok. Dia harusnya rebound kenceng banget sih area sini nih, 4.800. Resist pertamanya 2950, habis itu breakout 3000-nya bisa ke 3300 dulu lah kurang lebih. Iya. Tapi kalau kita buat swing ya tinggal kita cari kan dari ininya dia. Kenceng banget sih kalau sampai breakout ini mah. Kalau swing mah gampang, jaga TS aja. Ya, benar. Apalagi kalau ada duit apa namanya simpelnya duit dingin tuh. Nah, itu tuh Arto menarik. 5.000 kok target kalau dia breakout. Breakout ini ya kalau beneran potensi dia ke pen handle ya. Cuman jalannya udah pasti lama, bertahun-tahun. Ya, kita cerita yang dekat-dekat aja kan, kita masih cerita yang scalping aja ya guys ya. Jadi atur aja, masih bagus sih kalau saya menurut dari saya, jaga aja supportnya. Kalau untuk Arto itu ya di 2500 udah jebol dari 2470 mah CL aja. Jadi udah simpel ya. Gak ada repot. Lanjut ya, masih banyak bro. Jangan kelamaan satu saham, ntar nggak kedapatan nih jawabannya. Oke. Iya, lo langsung kasih areanya aja, kelamaan bro. Satu saham masih banyak pertanyaannya nih. Wah, seru banget nih berarti di. Ini udah kayak running trade anjir. Iya, ADMR, Inco tuh. ADMR ya. Simpel aja ya. Banyak nih. Ntar nggak kedapatan lagi yang lain. Ntar ngambek lagi. ADMR dia breakdown support. Oh belum, naik lagi ya. Ini nih, ADMR selama dia berada di atas 1000 area sini nih. Simpel aja ya. Kita tarik garis doang ya. Nah, selama dia kuat di atas 1230 lu beli boleh. Dia cenderung satu sih sebenarnya sih ADMR sih kok. Oke. 1250 sampai 1400 lah. Kalau lo beli sekarang ya 1250, 1230 cut loss dengan kenaikan target 1400. Itu ADMR kok. Inco gimana Inco? Kalau Inco hari ini iya komoditi ya. Bagus banget Inco. On resisten. Dia kalau breakout area sini nih, udah closing bagus ya. Potensinya ya, langsung gue sebut potensinya aja ya. Potensinya 4.000. Selama dia kuat di atas 3.800 terdekat, itu aja sih. Kita carilah support terdekat aja. Karena apa? Karena kita trader. Gak usah terlalu jauh cari support itu mas sebenarnya. Oke, ini ada yang bilang nih, baru masuk kayaknya. Ini mah bahas saham, bukan trading for living katanya bro. Apa? Tadi udah bahas trading for living. Tadi udah bahas. Ketinggalan. Kita udah mulai tadi. Ketinggalan berarti mah. Jadi maksudnya trading for living ini maksudnya nggak ada kerjaan lain dan juga maksudnya aktivitasnya just trading doang. Itu namanya trading for living ya guys ya. Trading untuk hidup gitu. Ingat ya, trading untuk hidup. Yang pertama dulu kita harus trading untuk hidup, tapi jangan mikir kaya dulu. Yang penting bisa hidup dulu. Jangan hidup untuk trading anjir.
Ada Itu orang beda, kebalik. itu trading. Hidup untuk trading mah selamanya trading nggak dapat apa-apa dia masih mau aja hidup. Itu hidup untuk trading. Tapi yang benar tuh trading untuk hidup ya. Ya namanya hidup ya butuh duit lah ya kan. Jadi trading for Iya. living ya. Jangan kebalik, kebalik hidup untuk trading ntar dia trading mulu, CL mulu masih juga hidup anjir. Ya, bener. Ketinggalan sih tadi sih tipsnya. Aduh, Iya. sayang banget. Ini ya kita jawabin 2-3 barang lagi ya. Tadi Inco juga salah satu menunya kita di prioritas ya. Saya udah kasih menu Inco itu sebelum kalau kalau cerita saham naik mah semua orang bisa cerita. Iya iya bagus Billy di sini basi ya kalau gua mah. Ini gantian gue yang share boleh nggak sih? Lu share lah, lu share. Ya don ngundang pembicara jadi gue yang flexing anjir. Sorry ya guys ya, gua kasih contoh aja ya. Gua kasih contoh nih, kasih contoh buat kalian orang. Nih. Ini di grupnya prioritas ya ada Jo juga di dalam nih ya. Jadi ini waktu itu gue call nih hari lihat nih di hari apa nih? Hari Jumat ya Friday itu. Friday baru Friday kemarin ya, Jumat kemarin. Saya bilang nih, bisa collect ya buat swing area buy 3.700 3650. Ini gue bener-beneran liatin harganya di harga segini itu. Ya, CL 3.600. Dan hari ini kita lihat nih. Nih ya, barangnya nih tuh mantap kok swingnya ya ini untuk menu-menu swing ya lumayan ya hari ini aja udah naik tadi sampai 38.30. Jadi ini kalau cerita saham naik mah semua orang bisa bilang ya waduh hari ini bagus ya inkonya mah Ah, kita sudah collect kemarin ya sebelum naik mah udah iya. bilang Tapi kalau coba lihat contoh nih Arto 30 Juli, lu beli di 2.500, sekarang berapa Arto tadi? 2.700. kalau cerita barang naik semua orang juga cerita barang naik bro kita 10% ceritanya udah. sebelum barang itu naik ya kan. Nah, itulah. Itu kok, itu. Ya, itu sedikit Flashing dikit ya. aja gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau belajar ya, yang intinya cuan itu belajar ya. Jangan baru cerita trading for living bahas saham dinyinyirin. Ah, itu mah cerita saham. Iya, tadi sudah cerita trading for livingnya. Masa cerita trading for living Nah, mulu? Ntar lu juga nggak dapat apa-apa ya kan? kalau misal cerita trading for livingnya masih belum puas ya, masih belum puas cerita trading for livingnya, lu join aja di sampai gua ceritanya anjir, sumpah. Lu join aja di Telegram gua nih, di Telegram saya ya. Follow nih, Come Trading, cek linknya, langsung join di Telegram. Tuh, udah Gratis ya masuk bro aja. ya? Joinnya gratis kan? Gratis. Bukan grup tipu-tipu, bukan grup pom-pom, karena ini udah 10.200 member. Bukan galeng-galeng 10.000 member loh itu. Ya langsung aja tuh guys ya. Jadi Tuh, sebelum langsung. kita lanjut, gue ada pertanyaan nih dari Bro Teddy. Tadi gue sematkan biar gak lupa. Tadi bagus nih pertanyaannya. Ada tips gak untuk scalping? Bagaimana analisa dan cara lu screening bro? Silakan. Ini menarik ya. Oh, Karena kita mau oke. bahas Ini trading for living. trading for living menjawab pertanyaan dari Kotedi, apa tips untuk scalping, analisa apa yang dipakai? Oke, yang pertama tips untuk scalping ya. Tips untuk scalping yang paling utama adalah kita harus tentuin amunisi dulu. Tipsnya ya, kita harus tentuin amunisinya dulu. Mau Terus trading analisa ya, pakai duit berapa? ya, belinya pakai duit berapa, lu siap cut loss di berapa. Siap hilang berapa duit lo? Nah, jangan sampai kayak misal lu beli, kalian beli apa ya, tiba-tiba turun, let's say emiten A lah, let's say emiten A tiba-tiba turun 2%, harusnya kita psikologinya, oh 2% saatnya CL, tapi gak mau CL, turun Lihat 5% lossnya baru banyak. bingung. Aduh, lossnya 2 Iya. juta, banyak banget. Gak mau CL lah, ya akhirnya hilang 20 juta. Nah, itu tuh. Itu gua dulu pernah kejadian anjir, saya dulu pernah kejadian kayak gitu kok, dari situ saya menerapin namanya harus disiplin, terus yang penting cuan. Itu, kalau udah turun ya CL, kalau udah naik cukup buat TP. Terus Kalau gimana dia cara? naik lagi dan menurut saya masih menarik, ya kita beli lagi, nggak masalah. Di sama nggak boleh baper, jangan ya dek ya. Iya tuh. Karena ini nih banyak orang yang greedy. Itu nggak apa-apa lu greedy, cuman kalian harus tahu tingkat kegreedian maksimal itu berapa. Misal baru naik 10%, ya udahlah gue diemin aja, ntar juga arah. Lu tunggu sampai arah 12%, 13%, nggak mau TP, tiba-tiba balik kuning. Kan terlalu serakah banget gitu loh, mikirnya ke arah. Tapi kenapa nggak mikir, oh, gue hari ini udah dapat 10%, udah bagus banget. Itu udah berapa kali lipat dari deposito bank dalam waktu 1 tahun. 10% itu. Analisanya gimana bro? Cara screening dan analisa lo sebelum kita Cara tutup. screeningnya adalah contoh, sesimpel ini deh. Ini
Nico full body candle menarik. Carilah emiten. Ini ya salah satu cara screening ya. Carilah emiten yang setidaknya kalau misal kita sebagai pemula, carilah emiten yang candlestick-nya menarik, yaitu full body candle hijau atau paling tidak hammer. Itu menarik banget. Cara simpel ya, cara paling sederhana kalau kita mencari salah satu emiten yang kemungkinan besar besok paginya akan naik. Tapi kalau cara yang paling benar-benar simpel lagi ya, kita join grup, cari mentor. Kita bisa Jangan join cari mentor pom-pom. Iya. Salah. Jangan ke grup pom-pom, jangan ke grup PPAP. PPAP yang tahu lah ya. Sekarang pindah kripto dia. Nggak boleh sebut merek ya guys ya, nggak boleh sebut Ya, merek. nggak boleh sebut merek. Dia baik orangnya, seriusan. Dia juga bagi-bagi cuan kok kalau kita disiplin, kalau kita nggak serakah. Sering Shopee Live lagi. Tuh, apalagi analisanya ya? Analisanya adalah kalau kita bisa baca Broksam, bagus. Misal, hari ini, apa, tadi yang manggung, batu bara, misal. Ya kita cari emiten-emiten batu bara aja. Kita cek Broksamnya, bagus nggak? Oh, ternyata buying-nya masih gede, Broksamnya. Sekuritasnya misal, LC BD-nya apalah, LC MG atau apa, masih gede buying power-nya. Ya udah, kita ikut beli besok harinya gitu. Screeningnya salah satunya lewat Broksam. Yang kedua, yang ketiga kita bisa melihat ya kembali lagi sih harusnya melalui technical analisa yang mengenai support resisten itu tadi sih. Tapi itu udah harus yang agak expert sih kalau bisa kita nentuin resisten dan lain-lain ya. Yang paling simpel ini tadi kok, kita cari candle yang kayak model-model gini aja kita beli besoknya. Buat pemula ya, paling simpel. Nih kalau nggak percaya, nih di bawah, lagi di bawah nih. Sama, lagi di bawah. Sorry. Ini ya, lagi di bawah ya. Lagi di bawah. And then ini juga lagi di bawah. Besoknya masih ada kenaikan. Ya paling tidak besok ini masih bisa lanjut lah 3.900 harusnya. Masih bisa tuh 1%. 1% lebih di apa? Bisa cuan udah, yang penting cuan bro. Iya, yang penting cuan lu kalian masuk 1% tapi 1 miliar ya. Enak loh. Iya. Jangan mikir 1%-nya. Kalau 1% modal kecil ya emang kecil dapatnya. Jangan 1 miliar beli heli, mati lu. Halo dukun JT, halo. Nah, coba cek Broksam. Nah, kita cek Broksam tak kok. Apa kita skip ke pertanyaan lain? Boleh, kalau lu mau cek Broksam, gua lagi bukain yang CP punya nih buat teman-teman yang nanya ya. Sebenarnya lagi nggak bongkar-bongkar fitur Volt, tapi buat kalau teman-teman kalau mau nanya untuk broker Semeri ya, contoh ya Inco tuh Kak. Ya, dibukain tuh sama Koben tuh. Ya, kita lihat dulu hari ini. Buku Kelly. Tuh kok, ada yang tanya cara lihat Broksam di CP tuh. Fitur CP itu paling banyak ya kalau lu orang mau bongkar-bongkar ngulik-ngulik data ya. Iya, gue suka lagi nih apa yang namanya kita pakai yang namanya alert tuh, yang W14 tuh. Kalau misal dia breakout resisten or support, kita tahu itu suka banget tuh. Ini nih, kayak contoh ya. Bentar ya, sorry ya. Ini nih, alat nih. Contoh ya. 125, 126 resist slab. Nah, kita bisa pakai W14-nya. Ini BK 66 itu area support. Ya kita bisa pasang-pasang barang-barang kita, watchlist kita. Iya, jadi kan ada tuh orang-orang yang harus pakai trading view dulu, udah beli trading view-nya, terus beli lagi yang IDX market, kan makin mahal ya. Di CP, lu tinggal pakai W14, kita masukin emiten dia, harganya, note-nya, selesai. Udah pakai alarm kita. Kalau di CP ya, gue biasa lihat ini nih, stok Semeri ya, stok Semeri Inco kita contoh ini ya. Kelihatan nih top buyer ya, gue bisa nge-sort langsung di sini nih, data bisa kita ulik lagi. Jadi kalau lu orang lihat influencer yang kelihatannya pintar, sebenarnya nggak pintar-pintar amat. Tinggal pindahin kayak kalau olah data, gue kasih tahu sedikit deh hacksnya. Padahal itu fitur
mahal anjir di CP ini bisa kelihatan semuanya. Average buy sell-nya aja bisa lihat ya, foreign masuknya berapa ya, yang jualan berapa siapa ya, YP, NI, KK yang jual nih. Ini saya berdasarkan net ya, net value ya, net lot yang hari ini transaksi jual ya. Lihat aja hari ini yang jual YP 11.000 lot ya, KK 11.000 lot, yang akum lu lihat ZP, BK, YU nih 37 Foreign tuh. lot. Jadi ini kita ngebedah Broksum tuh nggak cuma lu lihat kiri kanan. Kalau di CP mah komplit ya, kita ngebedahnya ini semuanya bisa diolah jadi Excel. Gua biasanya sih jarang pakai ini, gue cuma lihat average buy-nya berapa nih, misal gue hilangin ya, gue cuma lihat average buy-nya berapa dan gue pakai ini kan bisa semuanya bisa diulik ya. Average sell-nya berapa ya, kemudian dia net buy-nya berapa, ini bisa di sort semuanya ke Excel bro. Jadi kalau lu orang ngelihat kok ada influencer kayaknya kelihatannya pintar ngolah-ngolah data, itu nggak pintar-pintar amat, dia sebenarnya pakai CP, dia tinggal pindahin Bisa aja ke Excel gitu. bisa langsung digituin ya? Iya, jadi ya saya nggak akan buka di sini ya gimana cara ngolah data pakai CP itu, terutama saya biasa pakai saham-saham yang, jadi kalau misalnya tadi Jo udah ceritain tentang closing full candle ya, kemudian Jo juga tadi cerita tentang bagaimana menggunakan indikator, gua bongkar dari sisi gimana Broksumnya tipu-tipu bisa lihat. Jadi dia transaksi apakah lihat dari reguler, apakah nego, ada dari pindah barang, itu semua kita bisa lihat semuanya di CP. Tapi saya nggak akan bongkar, itu nggak cukup ya waktunya guys ya. Next lah ya, kita akan buat kelas khusus ya. Kita akan buat kelas khusus untuk bongkar-bongkar yang gituan, untuk gimana kita bisa melihat ini. Saya kasih siap satu lagi ya. Jadi fiturnya bukan cuma atu, masih banyak ya. Untuk masalah bongkar broker aja udah banyak brokernya. Kemudian untuk yang menu-menu bongkar yang kayak tadi gue liatin ke lu orang, ya ini masih banyak, tapi kalau gue bongkar semua ntar pada pinter lagi ya, susah lagi. Nah, kalau untuk lihat yang detail-detailnya tadi closingnya, yang jualan siapa, yang beli siapa, itu juga kelihatan, semuanya bisa kelihatan bro. Dia regular apa dia nego, itu semua bisa kelihatan ya, semua tuh bisa lihat ya Broksamnya ya. Untuk yang detail sekali bisa, yang untuk dibongkar-bongkar juga bisa. Tapi hari ini kita nggak akan bongkar-bongkar cara itu Jo. Ntar bareng Kam Trading kita akan buat kelas khusus yang buat teman-teman yang pakai Valburi ya Jo ya. Ya benar. Itu kok ada tanya tuh, ini Valburi pakai desktop ya? Kok mantap Valburi. Ini KB Valburi apa Full Plus? Pakai yang ini ya, yang di PC ya, untuk yang di laptop kalau untuk bongkar-bongkar kayak gitu, karena fiturnya lebih komplit di PC Fold Plus ya. Kalau di handphone mah untuk trading biasa aja lah, trading lucu-lucu. Kalau lo orang yang suka ngulik data ya, biar kelihatan pintar, silakan. Iya, Kalau gua mah mau biar kelihatan pinter aja. terus di video-video ya kan. Itu dijual deh kelasnya. Gue nggak pernah tuh kayak gitu-gitu tuh. Kan banyak bro yang kayak gitu biar kelihatan pintar kan. Wah si Anu, saya kelola dana, bodo amat ya, itu semuanya tipu-tipu ya. Sekarang kan Jo, closing statement buat teman-teman yang mungkin mau belajar dengan Kam Trading ya, mau buka CP lewat Kam Trading, silakan Jo. Untuk teman-teman semuanya, trading for living, silakan Kam Trading Jo. Trading for living itu bisa buat semua orang, terutama pemula, asalkan dia disiplin, tahu batasan, tahu apa yang harus dia beli. Buat kalian, buat pemula, bisa join di Kam Trading, follow Instagram Kam Trading, klik link di bio, terus join di Telegram Kam Trading, itu gratis, benar-benar gratis. Join dengan 10.200 member orang lainnya. Ada 10.200 loh ini, bukan bot, bukan buzzer buat capek ke buzzer, itu benar-benar orang. Di situ kalian bakal belajar bareng gua. Dan kalau buat kalian yang mau daftar Valburi Sekuritas ya, daftar Valburi Sekuritas, bisa menikmatin tadi tuh yang dibilang sama Koben yang mengenai Excel tuh, biar kita kelihatan pro ya Koben ya. Iya, biar kelihatan pinter. Kelihatan keren kan, ntar kita upload di media sosial. Nah tuh kalian bisa join aja di situ. Ntar buat yang buka Valburi nanti bisa melalui Mimin bantu nanti dengan cepat. Proses registrasi 1 sampai dengan 2 hari. Asalkan tidak ada kekeliruan data ya. Tuh. Ya, lu kalau buka di jam market mah 1 jam juga jadi Valburi mah. Nah, pokoknya lu orang kalau kasih tahu aja. Cepet. Gua kemarin berapa pagi sore dah. Iya itu awal-awal tuh kan. Proses instan banget bro. Iya. Ya nggak bisa instan tuh cuan, karena harus belajar ya. Jadi langsung aja nanti di Kam Trading buat teman-teman yang mau masih nanya Jo soal saham-saham, ada bocoran saham apa? Langsung tuh udah bener tuh, langsung ke Kam Trading aja ya, udah cocok ya, mentor yang tepat. Karena
Nah, iya ya kan karena kita udah akan bahas di situ semuanya. Mungkin itu aja sekian ya kalau nggak kerasa nih Jo, kita udah live 1 jam. Buat teman-teman kalau kurang dan lebih mohon maaf, kita akan lanjut lagi di live berikutnya. Sukses buat Jo, thank you banget loh Jo, udah mau Thank ngeluangin you, Ko. waktunya Thank you, thank you, thank you, ngobrol-ngobrol thank you. kita. Thank you Oh ya, banget ya sekali semuanya lagi, juga. sekali lagi semuanya ucapin happy birthday buat Koben dong. Dia ulang tahun tuh sekarang tuh. Happy birthday Thank you, to thank you, thank you. you, thank 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 you. Thank you banget semuanya, teman-teman semuanya, doanya, supportnya, thank you semuanya, dan kita akan jumpa lagi di Line X Live. Sampai jumpa lagi di next berikutnya, kita akan live bareng ngobrol lagi dengan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. See you Jo, thank you, See you, see you. Happy birthday thank Koben. Mantap. you.